Kapolda Sulawesi Tengah mendatangi kediaman korban pemerkosaan yang diduga dilakukan Oknum Kapolsek Parigi. Sebelumnya Oknum Kapolsek juga telah dicopot dari jabatannya dan kini diperiksa di Ditpropam Polda Sulawesi Tengah. Kasus asusila yang melibatkan Kapolsek Parigi mendapatkan perhatian khusus dari Kapolda Sulawesi Tengah. Saat mengunjungi rumah korban di Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Mutong, Kapolda berjanji akan mengawal dan memproses kasus hingga tuntas. Kita datangi rumah korban, meyakinkan bahwa saya akan profesional menangani anggota yang salah. Ya, itu yang pertama. P2TP2 Kabupaten Parigi Mutong akan mendampingi korban sampai tuntas, sampai selesai. Saya sudah puas sekali dengan hadirnya Pak Kapolda yang akan menuntaskan semua dengan proses hukumnya. Sementara setelah kasusnya viral, Kapolsek Parigi berinisial Ibtu IDGN akhirnya dicopot dari jabatannya. Ia kini diperiksa terkait pelanggaran kode etik dan pelanggaran pidana umum di Mapolda Sulawesi Tengah. Kasus mesum yang melibatkan Kapolsek Parigi ini terungkap pertengahan Oktober 2021. Pelaku mengiming-imingi korban untuk membebaskan ayahnya dari tahanan kasus pencurian satwa bila korban mau melayani nafsu bejatnya. Tak hanya sekali dua kali korban diperkosa pelaku. Korban akhirnya melapor dengan melampirkan bukti tangkapan layar percakapan mesum pelaku pada korban di sosial media. Dari Parigi Mutong, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Selain dicopot dari jabatannya, apalagi sanksi yang akan diberikan? Langsung saja kita membahasnya bersama Kombes Didik Supranoto, Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah. Selamat siang, Pak Didik. Selamat siang, Lisa. Baik, Pak Didik, saat ini pemeriksaan sudah masuk di tahap apa, Pak? Baik, jadi pemeriksaan ada dua. Yang pertama terkait dengan kode etik. Ini sekarang sudah penyusunan resume. Jadi pemeriksaan selesai, saksi selesai. Setelah penyusunan resume, nanti kita akan ajukan saran hukum kepada Situ. Nah, setelah itu baru dilaksanakan sidang. Jadi mudah-mudahan dalam minggu ini sidang kode etik sudah dilakukan. Kemudian yang proses pidana umum, ini masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada di Parigi Mutong. Nah, mudah-mudahan semua selesai. Setelah itu nanti akan kita gelar dan bisa kita naikkan ke tingkat penyidikan. Jadi sekarang yang belum atau tidak masuk dalam proses penyelidikan, kemudian yang di kode etik kita tinggal menunggu sidang setelah menunjukkan resume dan saran hukum dari itu. Baik. Baik, Pak Didik, berarti pelaku saat ini apakah sudah menyandang status tersangka? Kalau tersangka kan belum, karena proses penyelidikan di pidana umum masih dalam proses penyelidikan. Nanti sudah lengkap, kita gelarkan, baru kalau sudah lengkap kita tingkatkan penyelidikan. Itulah nanti bisa ketahuan siapa pelakunya atau menyandang sebagai status tersangka. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, apakah pelaku melakukan tindakan asusila ini hanya kepada satu korban atau justru ada korban lain, Pak, di luar sana? Berdasarkan pemeriksaan dari Propam, tindakan yang dilakukan baru sekali ini. Kemudian bukti-buktinya adalah hanya bukti percakapan yang ada di media sosial atau di WA. Kalau untuk korban sendiri, bagaimana kondisinya saat ini dan apakah sudah mendapatkan perlindungan, Pak? Ya, terkait dengan korban, kemarin juga inisiasi dulu dengan Pak Kapolda. Pak Kapolda menjelaskan atau memastikan bahwa proses hukumnya akan dikawal sampai selesai secara profesional. Kemudian di sana juga sudah bekerjasama dengan pemerintah daerah, termasuk juga P2TP2A. Nah, ini juga ikut mengawasi atau memberikan perlindungan kepada korban yang ada di Parigi Mutong. Ini yang menjadi pertanyaan, Pak, bagaimana Kapolsek yang juga pelaku ini bisa mendekati anak tersebut ataupun juga korban? Dari mana mereka bisa berkomunikasi? Karena kan orang tua korban ini kan menjadi salah satu tahanan yang ada di Polsek Parigi. Nanti status tahanannya juga dititipkan dari kejaksaan, sebenarnya sudah P21 dan juga sudah tahap 2. Nah, mereka sering berkunjung ke sana, kemudian pernah ketemu dengan Kapolsek dan akhirnya ada komunikasi melalui media sosial ini, Mbak. Apa saja iming-iming yang dilakukan sampai pada akhirnya korban ini terjebak dalam rayuan tersebut?
Kalau iming-imingnya menurut korban memang ada ide dibebaskan, tetapi berdasarkan pemeriksaan yang ada di propam, baik itu melalui media sosial, percakapan mereka, ini belum ditemukan adanya iming, tetapi percakapan mesra iya. Nah, tapi kita nunggu hasil sidang karena kita juga menyampaikan keseluruhan apa hasil pemeriksaan sampai itu kondisi dalam sidang nanti, Mbak. Ini pelaku melakukan aksi mesum selama beberapa kali kepada korban. Apakah ada unsur ancaman karena korban pada akhirnya baru berani mengaku, Pak? Ya, jadi berdasarkan pemeriksaan itu sampai sekarang kita belum menemukan bukti-bukti bahwa ada ancaman. Tetapi berdasarkan pengakuan dari korban S ini memang ada ancaman, tetapi masih kita dalami selanjutnya dan nanti dalam sidang nantilah yang akan kita mengungkap apakah betul mereka diancam atau ada janji-janji tertentu. Baik, kapan pemeriksaan saksi dijadwalkan, Pak? Apakah dalam minggu ini? Pemeriksaan saksi semua sudah selesai, Pak, yang di kode etik. Jadi tinggal kita menyusun resume, kemudian nanti akan kita laksanakan bersidang. Jadi mudah-mudahan dalam minggu ini sidang kode etik bisa kita laksanakan. Lantas, berapa ancaman pidana yang akan dikenakan kepada pelaku? Ya nanti kita lihat tingkat kesalahannya, Pak, karena kalau melakukan sidang kode etiknya. Tapi kalau tidak pidana umum kan masih dalam proses penyelidikan. Nanti dalam proses penyelidikan baru kita bisa menentukan kira-kira pasal mana yang tepat dan status mereka tersangka atau tidak tersangka nanti dalam proses penyelidikan. Kalau belum tahu. Baik, kita tunggu bagaimana hasil penyelidikannya, Bapak. Terima kasih Pak Didik sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.